perintah serta larangan Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah juru selamat. Makanya kalau ada juru selamat mengajarkan kemudian kebebasan dalam kehidupan, itu bukan juru selamat. Tetapi juru selamat itu adalah mengarahkan, memberikan rambu-rambu. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita tinggalkan, ini yang harus kita makan, ini yang tidak, ini yang harus kita minum, ini yang tidak. Seperti ini caranya beribadah, dan seterusnya. Itu juru selamat, membimbing, mengarahkan. Bagaimana kalau kita melihat juru kemudi atau juru parkir? Mereka itu mengarahkan kiri, kanan, mundur, maju. Itulah juru selamat itu. Nah, sedangkan Yesus sebagai juru selamat juga sama poinnya, mengajarkan hal demikian kepada Bani Israel. Apesnya, aturan-aturan yang dibawa Yesus kemudian itu dibatalin. Dengan alasan semua itu mati, batal dengan dia mati. Gitu, Bang. Ya, kalau saya tanya dulu Abang, kan ada teman kita tuh yang dari Malaysia ya, Bang Pika ya. Dia kan mualaf ya. Dia mualaf masuk Islam tapi dia tetap percaya Yesus gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kalau Abang ini sejauh mana percaya Yesusnya? Dan sebagai apa dia? Dan apanya dipercaya? Oke, baik. Jadi saya memahami kitab suci saya sebagai umat Islam ya. Nabi Isa alaihissalam manusia suci, manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk dalam golongan orang-orang yang intim, yang dekat dengan Allah, dengan Pencipta langit dan bumi. Ajarannya menurut Al-Quran, dia datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya sebagai nabi, mengajarkan dirinya sebagai utusan, sebagai rasul untuk Bani Israel. Akan tetapi, dia diutus kepada bangsa Tegar Tengko. Dia diutus kepada bangsa di mana bangsa ini gemar kemudian menolak dan memperolok-olok utusan Tuhan. Maka dengan iman saya sebagai seorang muslim, saya percaya bahwa ajaran beliau ketika beliau datang ke tengah-tengah kaumnya, diplesetin pasti. Pasti diubah-ubah. Pasti kemudian ini diblokade sama orang-orang yang ada pada zaman itu. Sehingga untuk menyelamatkan manusia, tentu Pencipta langit dan bumi yang maha tahu dan maha melihat keadaan itu, maka Tuhan mengutus kemudian Rasulnya untuk meluruskan kaidah-kaidah yang sudah dibengkokkan oleh orang-orang yang Tegar Tengku. Dan betul saja, Nabi Musa mengatakan, sedangkan aku masih hidup, aku melihat ketegaran tengkukmu dan pembangkanganmu terhadap Tuhan. Apatah lagi nanti ketika aku mati. Lalu Yesus datang. Yesus juga mengatakan, orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Torah, maka terkutuklah mereka. Belum lagi ketika Yesus mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Artinya memang ada indikasi kuat, ajarannya pasti dibelokkan. Maka Islam datang untuk meluruskan pandangan itu. Islamlah yang datang kemudian mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang dikhususkan kepada Bani Israel, kemudian untuk mengajarkan hikmat Injil kepada mereka, tapi ditolak bahkan sampai kepada upaya pembunuhan. Islam datang meluruskan. Islam datang meluruskan. Jadi Nabi Isa yang Anda sebutkan Yesus itu adalah betul-betul iman kami. Kami tidak menginginkan Yesus itu mati terkutuk. Kami tidak menginginkan Yesus itu terzalimi. Maka kami percaya sebagai pengikut beliau, yaitu mengikut menyembah kepada Pencipta langit dan bumi, yang mengajarkan syariat-syariat ketetapan kepada Bani Israel. Kami umat Islam beriman kepada beliau. Bahwa beliau adalah nabi, beliau adalah rasul yang suci dan tidak melakukan kemaksiatan seperti tuduhan-tuduhan yang dilakukan Bible terhadap dirinya. Seperti itu, Bang. Tadi berkaitan dengan Isa, Yesus itu adalah orang-orang yang intim gitu kan, dekat dengan Tuhan. Benar sekali. Nah, menurut Abang Zuma, keintiman antara Yesus dengan nabi-nabi lain, lebih dekat kepada Tuhan? Iya, baik. Jadi kalau berbicara, sabar ya Bang. Kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, tentang intim, seluruh nabi-nabi itu intim dengan Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah rasul, utusan Allah. Mereka orang intim. Tapi satu-satunya nabi
yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan seluruh umat manusia hanya Nabi Isa. Dia akan diadili oleh Allah. Apakah kamu yang mengajarkan orang-orang ini menyembah dirimu? Nah, Nabi Isa akan menolak. Tidak. Makanya di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23, Nabi Isa, Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Penyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang intim kemudian semua Nabi intim. Tapi yang diselamatkan dari pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Itu. Sehingga Allah mengatakan, bal rafahu, dia Nabi Isa itu diangkat. Bal rafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa diangkat ke sisi Allah, ke hadirat Allah. Ya, Seperti itu, Bang. ya, pertanyaan saya tadi kan di dalam catatan Bible Yesus tidak berdosa ya, kehidupannya baik gitu, benar sekali, dia intim. Nah, makanya tadi pertanyaannya, apakah Yesus ini lebih intim dibanding dari nabi-nabi yang lain, atau menurut Bang Zuma sama semua? Sama semua. Tidak ada Sama nabi semua. yang ingkar terhadap risalah kenabian dan kerasulan mereka. Semua sama. Intim Gitu. kepada pencipta. Iya. Ya, soal gini, ada ayat yang menjelaskan bahwa sebelum Adam dan Hawa itu beranak cucu, ya, sebelum anak beranak cucu, lalu karena dia jatuh dalam dosa, kan ada janji Tuhan, keturunan ini akan datang dan mengalahkan iblis. Tentu yang dapat mengalahkan iblis berarti hanya satu keturunan. Memang semua nabi intim, tetapi kalau saya lihat dari ini, tentu anak yang keturunan dari Hawa ini ya lebih intim. Nah, di Bible dijelaskan juga kan dia sebagai imam, pengantara. Nah, jadi dia juga lebih lebih dekat lah. Jadi kalau urutan dekatnya tuh dia lebih duluan dekat, paling melekat kepada Bapak dibanding yang lain. Gimana kalau menurut Abang Zuma begitu? Jadi gini, Bang. Saudara-saudara Kristen terlalu mengerucutkan kitabnya orang Yahudi selalu berpacu kepada Yesus. Padahal sebenarnya itu tidak begitu. Tak ada hubungannya Yesus dengan kejadian yang terjadi di Gan Eden, kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Iblis dan perempuan. Perempuan yang dimaksud ini Hawa. Keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Artinya seluruh keturunan Adam itu akan bermusuhan dengan iblis. Jadi ketika dikatakan bermusuhan, iblis berhasil kemudian meremukkan anak keturunan Adam. Artinya iblis berhasil mematikan akal dari keturunan Adam. Nah, keturunan Adam yang diremukkan kepalanya inilah yang otaknya nggak berfungsi. Sehingga mereka tidak menyadari karena otaknya nggak berfungsi, yang mereka sembah adalah manusia. Sehingga iblisnya berhasil mematikan akal mereka. Itu yang dimaksud. Jadi nggak ada hubungannya dengan Yesus di kejadian 3:15 itu. Nggak ada. Gitu ya. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dengan keturunan Hawa. Bukan keturunan Maria, tapi keturunan Hawa. Cuman Kristen ini pandai-pandaian mengulik kitabnya orang supaya Yesus itu bisa tampil sebagai tokoh pengganti dewa matahari. Ini perempuan yang dimaksud di kejadian 3 tersebut itu adalah Hawa istri Adam. Jadi semua anak keturunan Adam itu akan bermusuhan dengan iblis. Dan iblis bersumpah akan menggait keturunan Adam sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar mereka berhasil digoda oleh iblis, agar mereka kemudian masuk bersama dengan iblis ke dalam neraka. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya iblis itu adalah golongan dari kafir. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis yang sombong dan menganggap dirinya itu lebih hebat daripada Adam. Iblis termasuk golongan dari orang kafir. Itu Al-Quran, Bang. Al-Quran surat Sad ayat 74. Nah, kalau dikatakan mematikan akal, betul saja. Orang Kristen itu menurut pengakuan mereka, kami menjadi Kristen itu karena kami tidak menggunakan akal. Kami menggunakan iman. Berarti iblis berhasil meremukkan kepala kalian. Itu loh. Karena sasaran iblis memang kepala, otak. Sasaran otak yang diserang oleh iblis. Dimatikan otak itu. Begitu ya. Dan izinkan saya, Bang, 30 Ya. detik.
Izinkan saya. Di dalam kitab saudara, Paulus memang mengajarkan di dalam, coba Anda baca di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Di situ jelas dikatakan bahwa aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu pengakuan Paulus. 1 Korintus 1 nomor 19. Nah, artinya Paulus pun ini ingin meremukkan kepala anak manusia supaya otaknya nggak berfungsi, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara utusan dan pengutus. Yesus mau dikenal supaya dia itu dikenal dan imani sebagai rasul. Tapi Paulus mau agar orang-orang Roma Yunani mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mematikan akal. Inilah yang disinggung dalam Kejadian 3 nomor 15 itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu dia. Nah, ini dia yang harus kemudian dipahami. Kenapa Islam itu datang? Untuk meluruskan semuanya. Silakan, Bang. Iya, tadi kan kalau dibaca di Kejadian 3 ayat 15, yang meremukkan kepala si ular itu kan keturunan Hawa, Bang, bukannya iblis yang meremukkan kepala keturunan Hawa. Terbalik ya. Jadi Iya. iblis hanya meremukkan tumitnya aja. Ya sama, Gitu. Bang, pengertiannya itu pun sama. Kalau tumit itu sudah kemudian diremukkan, maka orang tidak akan berjalan kepada kebaikan. Vakum dia, berhenti, otak nggak berjalan, vakum, sama aja, sama. Mau dibolak-balik itu faktanya kayak begitu. Dan kemudian, iya. Dan kemudian orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang intim kepada Tuhan, iblis mati akal. Bagaimana caranya mau menggoda orang yang taat kepada Allah? Mati akal mereka. Tapi kepada orang yang menerima ajarannya, merasuki Yudas, kemudian dia berhasil membunuh, hasil pengkhianatan, ada yang harus mati, lalu kemudian ada yang disembah di situ menggantikan Tuhan. Iblisnya tepuk tangan, berhasil dia. Berhasil. Ya. Ya kalau Gitu, Bang. kalau saya sih melihatnya begini, keturunan Hawa ini akan meremukkan kepala si ular ini. Maksudnya gini, tidak seperti Adam dan Hawa, karena dia menerima ide dari kepala si iblis. Nah, ada satu keturunan yang akan dia tidak terima ide apapun dari iblis gitu. Jadi kalau lihat hal ini, itu terjadi di dalam pencobaan Yesus. Yesus tidak mau menerima keinginan-keinginan iblis yang ide-ide dari kepalanya si ular ini. Makanya dikatakan remuklah kepalanya, maksudnya dia tidak punya tempat lagi untuk bisa memberikan idenya kepada manusia. Nah, sedangkan Adam dan Hawa menerima, gitu, Bang. Itu dari saya. Tapi begini, Bang, saya mau tanya lagi. Terlepas dari tadi Abang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, anggaplah tidak disalib, lalu kan dia diangkat hidup. Nah, yang saya tanyakan itu tentu kan dia memberikan pengajaran. Nah, pengajaran apa yang Abang bisa terima dari pengajaran Yesus ini, Bang? Ya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Isa, Yesus, di dalam Al-Quran ya, jelas sekali bahwasanya beliau mengajarkan tauhid, mengajarkan satu Tuhan. Hanya ada satu yang berhak untuk disembah, yaitu pencipta langit dan bumi. Tak ada yang lain kemudian. Itu ajaran Yesus. Makanya kemudian ketika beliau datang di tengah-tengah Bani Israel, beliau mengajarkan kemudian untuk beribadah kepada Allah. Ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Aku diberi kemudian ketetapan berupa kitab dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwasanya ajarannya adalah mengajarkan ketakwaan kepada Allah, mengajarkan ketundukan kepada Allah. Dia mengatakan, ani abudullah rabbi wa rabbakum, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu pengajaran beliau. Dalam surah As-Sukruf juga dikatakan sama. Seperti itu, Bang. Iya. Lalu begini, Bang, tadi kan Abang, pertanyaan awal dari saya, sehingga Abang menerima Al-Quran sebagai kitab, ya, karena memang buat universal seluruh manusia. Sedangkan
Bible ini Yesus ini untuk orang Yahudi saja, Iya. dan juga di Islam itu atau di Al-Quran itu ada tuntunan-tuntunan ibadahnya. Nah, kalau saya bandingkan dengan apa yang diajarkan Yesus, kan Yesus mengatakan kan Allah itu roh. Jadi hendaklah kamu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau menurut Abang bagaimana? Yang diajarkan Yesus di dalam Bible seperti itu, sedangkan yang Abang inginkan seperti yang ada dalam Al-Quran itu ada tuntunan ibadahnya. Jadi ada perbedaan. Jadi perbedaan ini menurut Abang apakah yang menyembah dalam roh dan kebenaran ini salah atau harus bagaimana, Bang? Iya. Jadi umat Islam itu menyembah dalam roh. Artinya apa? Ya, Umat gimana Islam tuh itu artinya? ketika dia menyembah, tidak hanya gerakan tubuh, tapi juga gerakan roh. Khusyuk dalam beribadah. Jadi kami masuk ke rumah ibadah, mengangkat tangan itu bukan cuma gerakan jasad aja. Roh kami juga ikut. Itu yang disebut khusyuk dalam ibadah. Nah, ketika kami melibatkan roh dalam beribadah, berarti jasad dan roh kami itu tunduk berserah diri kepada Allah. Ingatan hanya ada kepada esensi pencipta langit dan bumi. Ketundukan, pasrah berserah diri bahwa pada saat itu kita sedang berkomunikasi dengan pencipta. Nah, perbedaannya antara Kristen dengan Islam dalam hal ini adalah Islam beribadah terkait dengan gerakan bacaan itu ada tuntunan. Sementara Kristen tak ada. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Itu satu. Kedua, kecaman Yesus. Percuma mereka memuji aku, menyanjung aku, sujud menghormat kepadaku. Tapi perbuatan mereka adalah perintah manusia. Ketiga, Matius 23. Orang-orang Yahudi dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tapi jangan kalian mengikuti mereka. Kenapa? Mereka memerintahkan menjalankan hukum Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Artinya hukum Taurat ini harus diperhatikan. Lalu Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada penganut ajaran Taurat, engkau tidak akan masuk surga. Berarti setelah Yesus, ada agama yang lebih komplit, yang lebih sempurna aturan-aturan ibadahnya dibandingkan Taurat. Dan itu tidak ditemukan di Kristen. Tak ada di Kristen. Ibadah minggu mana? Patokan tuntunannya. Nyembah Yesus mana tuntunannya? Lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja mana tuntunannya dari Yesus? Tak ada. Jadi Kristen membuat sebuah aturan ibadah yang tidak ada tertulis. Yahudi ada tuntunan ibadah tertulis tapi tidak dipraktekkan. Kristen mempraktekkan ibadah tapi tidak ada tertulis. Yahudi ada tertulis tapi tidak mempraktekkan. Islam ada tertulis, itu yang dipraktekkan. Teori dan praktek sejalan. Kristen teori dan praktek tidak sejalan. Begitu juga Yahudi. Cakupan ucapan Yesus yang jadi patokan kalau saya jadi Kristen. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Yahudi, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Matius 5 nomor 20. Yesus mengatakan, ayat 19-nya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit, alias neraka. Nah, itu dia. Silakan. Iya, Bang. Ya, berkaitan dengan tadi menyembah roh, menyembah Allah, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, saya setuju seperti Abang jelaskan tadi, waktu sholat bukan hanya jasad atau tubuhnya yang bergerak, tapi sikap hati gitu ya, sikap hati dan perilakunya gitu kali ya. Nah, sedangkan Yesus kan mengatakan roh dan kebenaran ini kalau untuk di kekristenan adalah bahwa segenap hidup. Jadi 24 jam ini dikehendaki, diharapkan manusia itu menyembah. Artinya memiliki sikap hati yang selalu benar. Jadi hati, pikiran, perkataan, sampai perbuatan itu kapan saja, di mana saja harus benar. Memang di dalam kekristenan tidak ada jadwal hari, jam, atau tempat tertentu yang harus dilakukan. Karena apa? Sudah dicontohkan di dalam bangsa Yahudi.
Makanya Yesus mengatakan tadi dalam Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, tidak kamu masuk surga. Keagamaan ini adalah terjemahan dari kata kebenaran dalam perilaku, yaitu dikaiosune. Jadi kalau kamu hanya menjalankan ritual keagamaan, tidak mengerti inti daripada menaati hukum, yaitu mengasihi sesama, kamu tidak masuk surga. Nah, itu yang saya tangkap ya di dalam Matius 5 ayat 20 itu. Jadi kelakuan itu. Jadi orang Yahudi ini taat sekali beragama dia. Jadi melakukan ritual ibadah-ibadahnya, tetapi perilakunya tidak. Dia tidak mengasihi sesama. Dia sering menghakimi atau juga bahkan dia melakukan pembunuhan. Atau dia juga tidak menghormati orang tuanya. Waktu hari Sabat dia hanya bisanya hari Sabat, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Kalau ada hewan yang jatuh ke got atau bagaimana dia tolong, tapi kalau ada orang yang sakit dia nggak mau tolong. Yesus nyembuhin dia marah kan gitu. Nah itulah makanya Yesus mengatakan sekarang udah tiba saatnya, udah nggak usah pakai ritual itu, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran gitu Bang. Jadi kegiatan-kegiatan hari Minggu itu ya terserah organisasi ke gereja itu mau bagaimana. Soalnya gereja itu adalah perkumpulan orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, kebenaran dari orang yang sudah belajar. Tujuannya hanya itu. Dan selanjutnya ya ibadah itu setelah itu, bukannya di saat di gereja, walaupun itu bagian kecil dari ibadah itu sendiri. Ya lanjut Bang. Ya baik. Bercerita tentang apa yang saudara saya sampaikan ini, ya, Yesus mengatakan ketika beliau ditanya sama Pilatus, jika engkau adalah raja, ya, apa kata Yesus? Engkau telah mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan aku. Jadi kalau Anda mengatakan menyembah dalam roh dan kebenaran, kebenaran yang dimaksud ini adalah perkataan yang keluar dari Yesus, Bang. Bukan dari gereja. Bukan dari bapak-bapak gereja, bukan dari pastor. Ini pengakuan Yesus. Untuk itulah aku datang ke atas muka bumi ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran pasti mendengarkan aku. Suara mana yang teman-teman Kristen dengar sampai berujung kepada gereja menyembah anak Maria? Kebenaran yang mana tuh? Ada Yesus mengajarkan itu? Ada suara yang keluar dari mulut Yesus tentang itu? Tak ada, Bang. Jadi inilah saudara-saudara saya Kristen. Mengaku dengan mulutnya Yesus itu adalah kebenaran. Yesuslah kebenaran itu. Mengaku dengan imannya Yesus itu kebenaran. Tak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui Yesus. Tapi faktanya, mana kebenaran itu? Kok nyembah Yesus? Yang ngajarin sopo? Yang ngajarin ini adalah aspek kebenaran nyembah Yesus itu siapa? Dari mana kebenaran itu nyembah Yesus itu? Dari mana aspek kebenaran itu ibadah hari Minggu? Tak ada. Kebenaran makan babi tidak bersunat itu mana polanya? Tak ada. Yesus mengatakan dengan sangat jelas nih. Di dalam Yohanes 14 nomor 31. Saya kalau jadi orang Kristen malu saya. Yesus mengatakan dunia harus tahu. Indonesia harus tahu. Orang Papua harus tahu. Orang Barat harus tahu. Orang Asia harus tahu. Orang Batak harus tahu. Orang Toraja harus tahu. Orang Manado harus tahu. Bahwa aku Yesus mengasihi Bapa. Bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Aku loh yang kalian tuhankan. Melakukan semua aktivitas rutinitas ritual berdasarkan perintah Tuhanku. Lah ente dari mana mendapatkan kaidah-kaidah nyembah aku? Taurat itu kutuk, tidak berlaku lagi. Ibadahnya hari Minggu, makanannya juga makanan-makanan yang menjijikkan. Sementara kitab yang kalian pegang, setiap harinya Anda menguraikan.
1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan dia berada di dalam Yesus, Yesus berada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Mampu berbicara, pintar mengurungkai kata. Bisa kemudian mengatakan sesuatu, oh kami ini adalah pengikut, kami ini adalah jalan kebenaran, kami ini adalah orang-orang yang sudah dijamin. Halo, menyembah dalam roh dan kebenaran adalah khusyuk di dalam berhubungan kepada Allah, tetapi polanya harus sesuai dengan yang diperintahkan. Itu baru disebut benar. Benar artinya tidak salah. Patokan kebenaran harusnya adalah Yesus, bukan yang lain. Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu nggak masuk surga. Berarti polanya adalah kehidupan beragama setelah ajaran Yesus adalah kehidupan yang syarat dengan rukun, wajib dan sunnah. Makanya dia mengatakan, memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tak datang. Dan apabila ia datang, dialah yang akan membimbing kamu, satu, ke dalam setiap kebenaran. Mana kebenarannya ibadah hari Minggu? Apa patokannya? Ada. Tak ada. Dia yang akan membimbing kepadamu ke dalam semua keadilan. Ini haram, ini makruh, ini tak boleh, ini boleh, ini mubah, ini dan seterusnya. Dan penginsapan dunia akan dosa. Artinya dia akan mengajarkan konsep-konsep aturan-aturan yang bergejibun. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Dunia mengaminkan, maka dunia diinsafkan dari perlakuan-perlakuan anak Adam dari dosa. Jelas itu. Maka ketika saudara saya mengatakan, kami Kristen menyembah dalam roh dan kebenaran. Halo. Saya minta aspek kebenarannya ibadah Minggu menyembah Yesus mana? Kebenaran itu harus ada pola. Yang disebut kebenaran ketika rambu-rambunya mengarahkan ke kanan, kebenarannya jangan lurus. Kebenarannya jangan belok kiri. Kebenarannya ikuti rambu. Harus belok kanan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Yesus mengatakan dalam kajian Yohanes, di situ ditengarai bahwa Yesus pernah mengajarkan. Dan inilah kasih itu. Apa kasih itu? Bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Mana perintah ibadah Minggu? Mana perintah menyembah Yesus? Mana perintah menjadi Kristen? Mana perintah jangan makan babi? Makanlah babi. Janganlah bersunat. Mana perintah-perintah itu? Ternyata nyantolnya di Paulus. Saudara-saudara ini mau nggak dikatakan sebagai pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Oh, nggak mau kami. Kami adalah pengikut Yesus. Faktanya, perintah siapa? 2 Yohanes 1 nomor 6. Inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Hidup menurut perintahnya. Makanya dalam Matius 28 nomor 20, pergilah ke seluruh dunia katanya. Ajarkan semua yang telah kuperintahkan. Saya mau jadi Kristen. Mau saya. Tapi tolong, tunjukkan perintah Yesus untuk saya menjadi Kristen. Tunjukkan perintah Yesus untuk saya menyembah dia. Tunjukkan perintah Yesus untuk saya ibadah Minggu. Tunjukkan perintah Yesus untuk kemudian saya mengikuti agama Katolik. Apa? Agama Vatikan, agama Romawi. Tunjuk. Tak ada. Pingin. Kenapa? Di Islam itu ribet. Dari bangun tidur sampai tidur kembali penuh dengan perintah-perintah aturan. Tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh. Sedangkan kalau saya masuk Kristen, halilintar, saya bebas mau ngapain aja. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Bebas saya. Bebas. Oh, ada Bang Suma. Apa tuh? Tak boleh berzina. Kata siapa? Kata siapa? Di Bible ada. Di Bible mana? Perjanjian lama. No. Di perjanjian lama itu semuanya sudah dimatikan dengan matinya Yesus. Lalu ada loh perintah Paulus. Ya udah, saya tidak mau ikuti Bapak Paulus. Saya nggak mau. Saya mau Bapak yang di langit. Dan perintahnya ternyata sudah habis. Mati semua. Setelah Yesus mati, maka semua perintah habis. Selesai. Masuk Kristen, bebas. Bebas. Nah itu dia Bang. Jadi kalau 30 detik. Kalau menyembah dalam roh dan kebenaran, demi Allah,
saya tidak menemukan di Kristen sedikit pun. Rohnya tidak dapat, kebenarannya tak ada sama sekali. Demikian. Ya, Bang Zuma, terima kasih. Sama Bang. Ya, saya mau bacain di Bang Zuma ya, Silakan. karena dia tadi Yohanes 13:20 begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Lalu Matius 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Juga Lukas ada di 10 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 23 begini, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. 1 Yohanes 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi di Bible ini, karena di Yohanes 3:16 itu kan karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, yang dia karuniakan anaknya. Jadi anak ini yang harus disambut, yang harus diterima. Waktu menerima anak, itu menerima Bapa. Jadi segala sesuatu yang kita terima dari dia itu menerima Bapa, bukan menerima diri orang itu, tetapi apa yang dia lakukan, dia kerjakan, atau yang dia hidupi. Jadi Bapa memiliki hidup, hidup itu ada dalam kasih, karena kasih itu diberikan kepada anaknya, anaknya memiliki hidup. Yang diberikan anak kepada dunia juga tentang hidup itu, yaitu kasih itu. Jadi kalau kita menerima Yesus, itu menerima kasih dan kehidupan itu sendiri. Nah, otomatis itu menerima Bapa. Intinya sih sebenarnya, jadi bukan orang yang mengaku Yesus itu Tuhan atau juru selamat atau lain, tetapi menerima kehidupannya. Tadi yang abang baca, katakan di 1 Yohanes 2 ayat 6 itu benar sekali. Jika engkau mengatakan ada di dalam dia, kamu wajib hidup sama seperti dia telah hidup. Kehidupan itu yang dianugerahkan. Jadi sebenarnya kita harus terima itu kehidupan itu. Makanya ada di TikTok lagi rame itu ada Kristen progresif. Jadi kalau orang menjalani kehidupan ini seperti yang Yesus jalani, yaitu di dalam kasih, dia memiliki hidup kekal itu, maka dia akan ke sorga. Ya memang diprotes ya kebanyakan orang Kristen, karena secara doktrin-doktrin, secara tulisan atau literal Alkitab mengatakan kalau kamu tidak percaya Yesus, pengertiannya percaya seperti saya percaya kepada Bang Zuma. Padahal kalau saya percaya Bang Zuma, itu harusnya saya seperti Bang Zuma. Waktu bicaranya, ngomongnya, logikanya, waduh sama seperti Bang Zuma, saya jadi seperti Bang Zuma, sehingga Bang Zuma ada di mana, saya ada di situ. Demikian Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di mana aku ada, kamu ada. Jadi sebenarnya kehidupan itu yang seperti Yesus, kalau aku di mana ada, kamu ada, karena sama hidup itu sendiri. Jadi namanya apa, aturan-aturan untuk melakukan ibadah itu nggak salah bagi saya, boleh dibuat ada, tapi menurut saya tidak juga boleh, karena Yesus sendiri yang mengatakan sendiri. Jadi sudah waktunya, sudah tiba saatnya. Jadi menyembah Tuhan itu udah nggak di Yerusalem lagi, udah nggak ada di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau mau dilakukan boleh, gitu maksudnya. Yang intinya bahwa inti atau nafas atau esensi dari hukum itu yang adalah kasih. Itu yang harus diamalkan. Paling utama itu. Orang boleh berdoa sehari 4, 5, 6 kali, boleh, nggak masalah. Yang penting hasilnya, kan begitu. Ini pandangan saya dari apa yang saya baca, gitu. Nah, Bang Zuma begini, ada di TikTok ya, ada yang TikTok dia mengulas, mungkin ya dia menjawab dari apa yang seringkali keinginan dari teman-teman Muslim, mau ada aturan. Dia bilang begini nih, kalau aturan diberikan itu biasanya, menurut yang di TikTok nih, itu biasanya kalau untuk anak-anak kecil itu aturannya diberikan. Semakin
dia kecil aturannya banyak, nanti semakin semakin besar aturannya udah semakin berkurang, dewasa berkurang, nanti semakin dewasa sekali dia udah nggak ada aturan tapi dengan pengertian. Nah, disinilah perbedaannya. Maka kenapa kitab atau Bible tidak ada aturan dalam menyembah Tuhan, karena sudah dianggap dewasa. Jadi kamu sudah harus mengerti mana yang baik dan mana yang jahat, yang tidak boleh dan boleh. Nah, makanya tidak ada dibuat aturan. Karena apa? Kalau aturan dibuat oleh Tuhan itu sendiri, itu harus ditepati. Sekali melanggar punya konsekuensi hukum. Nah, bangsa Israel itu kenapa dia di bawah bayang-bayang hukum, bayang-bayang maut? Karena hukum yang dibuat itu mereka tidak bisa menggenapinya. Selama hidupnya mereka itu dibayang-bayangi hukuman kutuk itu. Sampai ada orang yang menggenapi dan dibawa mati. Sehingga hukum itu mati, ikut ke bawah mati. Merdekalah dia. Tapi bukan berarti merdeka untuk berbuat jahat, berbuat salah. Merdeka dari hukuman. Nah, sekarang ayo hidup untuk Tuhan. Sebagaimana kamu harus hidup, yaitu mengasihi sesama. Udah nggak perlu lagi yang menyembah di dalam ke Yerusalem itu. Tapi kalau kamu mau lakukan, nggak masalah. Mau sunat, mau apa, itu boleh aja. Karena sudah tidak ada sanksinya. Sama seperti aturan ya, hukum pakai masker. Ya kalau kamu nggak pakai masker pasti kena sanksi, kena hukuman. Sekarang hukum itu telah dibatalkan, sudah tidak berfungsi. Mau pakai boleh, nggak boleh. Kalau kamu mengerti, waduh tempatnya berabu atau berasap, kamu rasain, pakailah, pakai. Tapi kalau merasa kamu nggak, buka. Tapi kalau kamu imunitas lagi baik, nggak masalah, ya nggak masalah gitu. Intinya dengan pengertian itu sekarang bagaimana supaya manusia itu memiliki kesadaran untuk hidup sehat, untuk maskernya tadi ya. Nah, tetapi dalam kehidupan itu bagaimana kamu tidak berbuat jahat. Karena Yesus mengatakan orang yang berbuat jahat itu yang tidak dikenal. Di Hosea 4 ayat 6. Di situ mengatakan ya, umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Apakah mereka tidak mengenal? Mengenal Tuhan itu Esa. Tetapi dalam perilakunya mereka suka membunuh, berbuat jahat, menumpahkan darah. Ini yang dikatakan tidak mengenal. Begitu juga di Yeremia 4 ayat 22 mengatakan umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Mereka hanya pintar, pandai berbuat yang jahat. Mereka tidak punya pengertian. Jadi mengenal ini itu ditentukan dari perbuatannya, bukan dari pengakuan mulutnya. Ya sangat baik mulut mengaku, hati juga berperilaku yang benar. Tapi kalau dia orang mengaku juru selamat Tuhan, lalu dia bisa menguraikan, tapi perilakunya jahat, merendahkan, sombong sama orang lain, ya itu dikatakan tidak mengenal. Kalau saya boleh baca begini Bang Juma di dalam 1 Yohanes 4 ya, 1 Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Ini mengerti kata mengenal itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau Allah itu kasih, dia itu cinta. Kalau orang mengaku kata dia kenal Tuhan yang penuh cinta, dia tidak mencintai sesama, dia tidak mengenal. Nah itulah untuk menjelaskan apa yang ada dalam Yohanes 17 ayat 3 itu Bang. Ya kan gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kata mengenal ini adalah orang untuk mengasihi. Di dalam kasih itu ada hidup. Nah itulah hidup yang kekal. Ya nggak salah, orang boleh mengenal, emang dia harus mengenal yang satu-satunya, itu yang mengajarkan kasih. Sebab tanpa dia nggak ada kasih itu, hanya Tuhan itu yang kasih, itu pasti mengajarkan kasih. Tuhan yang lain pasti enggak. Dan Yesus yang diutus itu juga menerima kasih, menerima hidup, itu juga yang diajarkan. Sehingga di dalam ayat 14 kan begini, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka,
karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi mereka itu murid-murid Yesus menerima firman dan hidup itu bukan dari dunia, sama seperti Yesus mengatakan aku bukan dari dunia, karena apa? Menerima hidupnya Bapa itu yang berasal dari surga, dari atas. Nah, apa yang diterima firman itu di dalam ayat terakhirnya? Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kasih yang mempersatukan itu, Bang. Karena Tuhan itu kasih, Yesus menerima kasih dan hidup dalam kasih, dan orang yang hidup dalam kasih bersatu, menyatu dia dalam kasih itu. Sehingga di mana Bapa ada, Yesus ada, semua orang yang berbuat kasih di sana pasti ada. Ya, demikian dulu, Bang. Lanjut, mungkin ada teman Oke, yang lain. Ya, baik. terima kasih. Kata Yesus gini, Bang. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagaimana Anda bisa masuk ke tubuh pengajaran Yesus? Ternyata agama Anda mencerminkan tak ada lagi aturan, tak ada lagi perintah. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tolong tunjukkan perintah Yesus yang terkait dengan kebebasan dari aturan. Tunjukkan saya. Di sini ada ayat-ayat yang mengatakan Yesus perintahnya itu adalah untuk saling mengasihi. Iya, mengasihi ini dulu Bang. Ya. Kalau mengasihi Tuhan kan itu sudah jelas. Kristen tak mungkin lolos. Karena Kristen itu tidak lagi mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu apa artinya? Bukan bermanis-manis mulut kayak orang munafik, tidak. Betul. Mengasihi Tuhan itu Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim. Dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia. Dengan senantiasa berpegang pada ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Kristen tidak bisa di sini dia. Kristen sudah tidak bisa. Karena Kristen tidak punya aturan. Kristen tidak ada ketetapan. Jadi mengasihi Tuhan, Kristen gagal. Kedua, Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Elohim itu. Yakni mengasihi Tuhan, Elohim, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengikuti perintah-perintahnya, berpaut padanya, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan jiwa. Kristen tidak bisa. Jadi gugur. Dia Kristen tidak bisa mengasihi Tuhan. Karena Kristen adalah agama yang tidak lagi mengikuti aturan Tuhan. Sementara untuk mengasihi Tuhan, wajib hukumnya kemudian mentaati ketetapan, aturan, dan hukum-hukumnya. Kristen tidak masuk golongan itu. Nah sekarang Yesus. Apakah Kristen ini termasuk golongan yang mengasihi Yesus? Ternyata juga tidak. Jadi benar-benar bullshit. Kasih, tapi bullshit. Omong kosong. Sekarang, coba. Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tolong tunjukkan satu perintah Yesus kepada Kristen agar Kristen menyembah dirinya. Satu aja, Bang. Biar kita tahu, apakah benar Kristen ini agama kasih. Silakan. Ya, di dalam Yohanes 15:12 kan begini dia mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perintah kasih ini untuk saling mengasihi itu lebih tinggi dibanding hukum-hukum yang dibuat oleh bangsa Israel itu. Enggak, yang saya tanya, jikalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, kalau yang dikatakan tadi kasih-kasih, saling mengasihi, oke. Yang saya maksud ini perintah menyembah Yesus itu mana? Nah, jadi kalau menyembah itu begini, Bang. Inti menyembah di dalam kekristenan itu sebenarnya ketaatan, Bang. Jadi Iya, seperti ketaatan. gini. Jadi kalau saya taat kepada Abang nih, disuruh ngapain aja saya taat. Oke, Turut. nah, mana Sampai- perintah? Perintah Yesusnya untuk menyembah dirinya mana? Ya, maksudnya begini. Kan saya tadi jelaskan, misalnya ya, Abang Juma suruh saya beli A, beli B, saya turutin. Suruh kerja ini, kerja itu, terus sampai suruh bersihin got, saya turutin. Orang akan melihat, kamu kok mau aja sih disuruh Bang Zuma ke got, kamu nyembah dia ya. Nah, jadi menyembah itu menaati gitu, Bang. Bukan, Jadi bukan. artinya gini, jadi seluruh kehidupan Yesus kalau diteladani itulah menyembah Yesus. Oh enggak, bukan Itu gitu. menyembah Bapa. Itu salah, Gitu. salah. Gimana? Yang saya tanya ini, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kita lihat di Kristen ini adalah menyembah manusia Yesus.
Perintah Yesus mana yang mengarahkan Anda kemudian menyembah dirinya? Tunjukkan satu data aja. Ya memang data itu tidak ada. Nah, tidak ada. Pengertian menyembah kan begini bang. Beribadah, menyembah, mempertuhankan Yesus, itu loh yang kumaksud. Iya, jadi kan ada kata proskuneo ya, abang tahu Ya, kan itu betul. tunduk, sujud, bahkan tersungkur kan begitu ya. Itu kan secara badani gitu ya, secara fisik tunduk, sujud. Iya, perintah Yesusnya yang saya tanya. Jadi karena arti luasnya yang dipakai di dalam kekristenan, bahwa arti luasnya adalah memberi nilai tinggi kepada siapa kita taat. Nah, kepada siapa kita taat itu kita menyembah. Iya, sekarang begini Bang. Gimana ya? Yesusnya memerintahkan menyembah kepada dirinya atau kepada Bapa? Kan tadi udah dijelaskan bahwa kalau kamu menerima aku, kamu menerima Bapa. Ngerti, jelas nggak bang? Iya, hidupnya betul. Yesus itu kalau kita ikuti, kita teladan, itu kita menyembah Yesus, tetapi bukan menyembah Yesus karena menyembah Bapa. Loh, karena itu dari Bapa. Makanya muncul perintah. Muncul perintah menyembah hanya kepada Bapa. Perintah menyembah Yesusnya mana? Itu yang saya tanya. Iya, nggak ada menyembah Yesus. Ya, menyembah Bapa. Berarti percuma kalian beribadah kepadaku, sedangkan yang kamu lakukan adalah perintah manusia. Kan begitu poinnya tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, kan? Iya. Nah, sekarang ada nggak utusan Yesus mengajarkan dari murid-murid yang ke-12 ini agar menyembah kepada Yesus? Ada nggak? Dalam pengertian menyembah yang abang pengerti dengan sujud-sujud itu tidak bang, tetapi nggak ada kan kehidupan. Jadi nggak ada kan? Ada yang 1 Yohanes 5:12 begini ya, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, itu beda dengan menyembah bang. Iya. Bukan. Memang sih menyembah ini beribadah. Kan Yesus kepada iblis aja, Yesus mengatakan hanya kepada Bapakmu aja lah engkau harus mengabdi, hanya menyembah. Iblis aja diperintahkan kayak begitu. Nah sekarang yang saya minta, Kristen keciduk kemudian menyembah manusia, yaitu Yesus. Sementara Yesus datang mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan. Nah sekarang yang kita minta ini perintah Yesusnya, ketika Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah mana perintahnya? Ya perintah Yesus di dalam Bible cuman itu, disuruh mengasihi bang. Berarti tidak ada kan perintah menyembah Yesus, tidak ada kan? Iya tidak ada menyembah Yesus. Terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Waktu Yesus mengatakan perintahku, itu juga bukan perintahku itu Yesus, perintahku itu perintah Bapa. Iya, mana perintahnya untuk menyembah Yesus itu mana? Baik perintah dari Bapa atau perintah dari Yesus, mana? Ya jadi memang ada sedikit begini ya bang, harus dimengertinya bahwa kalau anak yang diutus, waktu orang tuh nerima anak sepenuhnya dia bergaul dengan anak, itu dia bergaul dengan Bapa bang. Abang cuma ngutus anak abang ke saya hormati sekali anak abang, saya bergaul dengan abang. Iya, maksudnya begitu, bang. Karena perintah anak saya agar saudara menyembah ke saya, bukan menyembah kepada anak saya. Kenapa anak saya yang disembah? Bukan menyembah anaknya bang, karena kehidupan itu yang diikuti, diteladani. Kan tadi ada Yesus kalau diteladani menyembah kepada siapa Yesus itu? Bapa. Ya, terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Yesus itu pengertiannya menyembah Yesus itu menyembah Bapa bang, karena kan kehidupan itu sendiri bang yang diteladani. Gimana ceritanya menyembah Yesus menyembah Bapa? Gimana ceritanya? Iya, sebab yang dijalani oleh orang Kristen itu, kamu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, kehidupan Yesus itu kan menyembah Bapa. Nah, terus kenapa menyembah Yesus? Karena apa? Yang dianugerahkan ke dalam dunia ini yang nampak itu hanya Yesus. Iya, mana perintahnya untuk menyembah Yesus itu mana? Bukan arti menyembah dalam menyembah seperti saya menyembah di depan orang itu menyembah sujud-sujud, bukan. Faktanya Yesus dituhankan. Yesus disembah oleh orang Kristen. Ini yang kita minta. Kalau berkaitan dengan itu, Bang, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Aku Yesus berkata, sesungguhnya seorang hamba
tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Itu kata Yesus. Terus kenapa kemudian itu utusan justru yang disembah? Ya, jadi pengertian menyembah yang berbedanya gini. Coba saya baca di sini aja ya. Jangan pengertian menyembah, saudara Suki. Kristen menuhankan Yesus. Sudah selesai, tidak usah lagi. Oh, kami menyembah Yesus itu bukan seperti menyembah Tuhan lah. Yesus itu Tuhan bagi Kristen. Yesus itu adalah Sang Bapa itu sendiri yang mengambil daging manusia. Menurut iman Kristen, maka saya tanya, mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ya, ya kebetulan saya berbeda, Bang. Saya tidak mengatakan Yesus itu Bapa, bukan. Dia anak Bapa. Tapi dituhankan juga. Dituhankan dalam pengertian bahwa Tuhan satu-satunya yang tunggal itu Bapa. Nah, terus ada Tuhan baru, nama Yesus. Tuhan itu kan penguasa. Penguasa satu